Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Luputu Susi Merayanti. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan tugas guru untuk mengelola ekosistem sumber daya yang ada di sekolah, di mana sebuah ekosistem sekolah merupakan hubungan interaksi yang saling berkaitan dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Tugas seorang pemimpin pembelajaran adalah merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan melakukan pengawasan agar tujuan organisasi sekolah dapat tercapai. Pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dapat diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, di antaranya fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor-faktor biotik yang ada di sekolah yaitu kepala sekolah, guru, murid, wali murid, dan masyarakat sekitar. Sedangkan faktor abiotiknya yaitu keuangan sekolah dan segala bentuk sarana prasarana yang ada di sekolah serta lingkungan alam sekitar. Dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah tersebut, tentu memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas apabila sumber daya dikelola secara tepat. Misalnya, modal manusia yaitu sumber daya manusia yang dimiliki sekolah dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Contohnya, guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong pengembangan potensi murid. Yang kedua, modal fisik yaitu bangunan untuk pembelajaran atau sarana prasarana. Contohnya, sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid menjadi lebih efektif. Yang ketiga, modal alam, yaitu potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Contohnya, lingkungan yang bersih membuat murid merasa nyaman belajar. Yang keempat, modal politik, yaitu ukuran keterlibatan sosial, lembaga pemerintahan, dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Contohnya, keterlibatan guru dalam organisasi MGMP dan PGRI dapat membantu meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada perubahan kualitas belajar murid. Yang kelima, modal finansial, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan. Contohnya, dana BOS dapat membantu operasional sekolah. Yang keenam, modal sosial, yaitu norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan, dan jaringan antara unsur yang ada dalam komunitas. Contohnya, kerjasama dengan puskesmas dapat membantu perkembangan kesehatan murid. Yang ketujuh, modal agama dan budaya, yaitu keberadaan kegiatan ritual kebudayaan dan keagamaan, kelembagaan, dan tokoh-tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Contohnya, perayaan hari-hari keagamaan di sekolah dapat menumbuhkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Pertanyaan selanjutnya,
Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan adalah proses menuntut murid untuk memaksimalkan potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya, murid merupakan tujuan dan juga modal utama dalam pendidikan. Oleh karenanya, sebagai penuntun, guru mesti memahami bahwa murid merupakan aset besar dan mesti dikelola dengan pendekatan yang tepat. Calon guru penggerak harus memiliki nilai dan peran serta daya dukung dari semua pihak agar tujuan pendidikan yang diharapkan tersebut dapat terwujud menuju profil pelajar Pancasila. Nilai dan peran guru penggerak menjadi pedoman utama dalam mengelola sumber daya atau aset. Nilai positif tersebut dapat digunakan untuk mengelola sumber daya tersebut agar menjadi tepat guna. Visi sekolah idealnya disusun dengan paradigma berbasis aset. Optimalisasi aset diharapkan akan memberikan hasil yang baik utamanya bagi murid. Dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan bagja. Berdasarkan konsep inquiry apresiatif dan profil pelajar Pancasila, sebagai seorang calon guru penggerak, tentu harus dapat mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap murid agar segera dapat diberdayakan dan dimaksimalkan, yakni diawali dengan merancang visi yang berpihak pada murid. Berdasarkan visi tersebut, maka calon guru penggerak dan sekolah perlu membuat suatu program yang berdampak pada murid. Salah satunya dengan menerapkan budaya positif. Budaya positif di kelas dan sekolah perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Semua komponen diharapkan dapat terlibat, khususnya guru sebagai manajer kontrol dan role model. Budaya positif sekolah yang berdampak baik pada pengembangan karakter murid perlu dipupuk melalui keteladanan dari guru dan warga sekolah, sehingga saat berhadapan dengan dilema etika dan rujukan moral, calon guru penggerak khususnya dapat mengambil suatu keputusan yang efektif yang akan mengantarkannya menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang lebih baik, berkualitas, dan mandiri. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan wujud nyata dari pengelolaan aset terutama modal manusia karena memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar sesuai minat, kesiapan, dan profil belajar masing-masing murid. Kompetensi sosial emosional juga diperlukan sebagai bentuk kecakapan dalam mengelola aset. Kompetensi sosial emosional memungkinkan kita melakukan tindakan-tindakan logis dan terukur dalam mengelola aset yang barangkali akan berdampak secara emosional dan sosial baik bagi banyak pihak. Paradigma kucing dan dilema etika dalam pendekatan berbasis aset untuk mengembangkan modal manusia, jadi kucing bisa dipilih sebagai salah satu metode. Proses coaching merupakan langkah awal dalam membantu individu untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi serta gagasan kreatif yang pada akhirnya akan menjadi aset besar dalam mencapai tujuan dari sebuah program. Selanjutnya, untuk pengelolaan aset terkadang akan dihadapkan pada persoalan dilema. Oleh karena itu, pengambilan keputusan meski mempertimbangkan berbagai aspek sehingga memang sumber daya yang dikelola memberi dampak positif bagi semua pihak. Keputusan efektif dari seorang pemimpin pembelajaran tentu akan berimbas pada pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah dan sekitarnya secara efektif pula. Dengan memanfaatkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, calon guru penggerak mampu mengidentifikasi berbagai sumber daya dan strategi pemanfaatannya secara efektif, sehingga program-program yang berdampak pada murid akan dapat terrealisasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mengikuti pelatihan modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, saya tidak pernah memikirkan sumber daya atau aset atau modal yang dimiliki sekolah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya merasa antusias dengan banyak ilmu dan pengalaman yang bisa saya dapatkan baik secara mandiri maupun diskusi sesama rekan sejawat. Dan tentunya bisa diterapkan untuk membuat suatu program yang membawa dampak pada murid.
seorang pemimpin pembelajaran harus berpikir kritis dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Dengan begitu, diharapkan membawa dampak yang signifikan terhadap transformasi pendidikan baik dari aspek modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal politik, modal alam, dan modal agama serta budaya. Cukup sekian koneksi antar materi yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih.